Selamat pagi, selamat bergabung kembali di pembelajaran matematika. Kita akan melanjutkan topik mengenai perkalian dan pembagian pada bentuk aljabar. Jadi ini video yang kedua. Sebelum ke video ini ada baiknya ya anak-anak semua perhatikan, simak video pertama aljabar part 1-nya. Oke, kita langsung mulai. Kita mulai ke perkalian bentuk aljabar. Untuk perkalian bentuk aljabar ini, kita mulai dari perkalian suku tunggal. Berarti sukunya itu cuma ada satu. Begitu ya. Oke, perkalian suku tunggal misalnya begini. Kita punya A, inilah bentuk aljabar yang pertama. Bentuk aljabar yang kedua adalah angka 2. Tuh. Jadi ini ada dua bentuk aljabar, tapi masing-masingnya tunggal. Ini tunggal, ini juga tunggal. Dikalikan. Simbol perkalian kalau sama ibu itu tanda titik ya. Jadi A kali 2, hasilnya adalah 2 kali A. Bagaimana kalau 1 kali A? Ini masing-masing sukunya tunggal. Kalau dikalikan hasilnya 1A, tapi 1 dalam perkalian itu tidak perlu kita tulis. Jadi cukup ya, A saja. Berikutnya, contoh yang ketiga. Kita punya A kali B kali 7. Jadi ada 3 buah bentuk aljabar, yaitu si A, si B, si 7 dikalikan. Maka hasil perkaliannya A kali B ya, kita buat AB. Kali 7 berarti 7 AB. Gitu ya. Contoh berikutnya. Di sini Ibu berikan negatif 4 dikali negatif 2B dikali A. Berarti hasilnya yang angka coba kita kalikan terlebih dulu. Min 4 dikali min 2B. Min 4 dikali min 2 itu kan 8. Ada B-nya. Kali A. Hasilnya berarti 8 kali BA. Atau kali AB. Sama saja. Berikutnya kita ke perkalian suatu bilangan dengan suku 2. Jadi kita mengalihkan suku tunggal dengan suku 2. Contohnya, kita punya 2, ini sebagai suku tunggal, dikalikan dengan suku 2, X ditambah 4. Berarti cara mengalihkan, kita kali masuk istilahnya gitu ya, 2 dikali masuk ke dalam kurung, 2 ke X dan ke 4. 2 kali X berarti 2X. 2 kali 4 itu 8. Inilah hasil perkaliannya. Contoh yang kedua. Ini X, terus di dalam sini X tambah Y. Jadi inilah suku tunggal, inilah suku 2. Kita kali masuk juga sama seperti tadi si X ke X dan juga ke Y. X kali X ditambah, karena ini tanda tambah, X kali Y. Berarti ini adalah X kuadrat ditambah XY. Kalau ada 3 nanti di dalam kurung, boleh juga ya, X kali X ditambah Y tambah Z. Berarti X yang di luar itu kita kalikan ke semua yang di dalam. Berarti ke sini, dan juga ke sini. Hasilnya X kali X tambah X kali Y tambah X kali Z. Berarti ini X kuadrat ditambah XY ditambah XZ. Kira-kira begitu. Selanjutnya, kita mau mengalihkan suku 2 dengan suku 2. Suku 2 dengan suku 2. Contohnya,
Kalau kita punya X tambah 5 kali X kurang 3, berarti cara ngalikannya X kalikan ke ini, berarti X dikali X kurang 3, ini kan tanda tambah. Tambah 5 kalikan ke sini semuanya. 5 kali X kurang 3. Baru ini kan X-nya kali X dikurang X-nya kali 3. Tambah 5-nya kali X dikurang 5 kali 3. Jadi ini hasilnya X kuadrat kurang 3X. Sampai di sini dulu, diperhatikan dulu baik-baik. Jika ada pertanyaan, nanti boleh tanyakan ke WA Ibu ya. Lebih cepat responnya kalau di WA. Oke, kita lanjut lagi contoh yang berikutnya. Kita kalikan 3X tambah 1 kali 2X tambah 2. Berarti 3X-nya kalikan kemari. 2X tambah 2 tambah 1 kali 2X tambah 2 juga. Berarti 3X kali 2X tambah 3X kali 2 tambah 1 ini kan nggak berpengaruh. Jadi cukup 2X tambah 2. 3X kali 2X, 3 kali 2, 6, X kali X, X kuadrat. Ditambah 3X kali 2, 6X, tambah 2X, tambah 2. Ini hasil akhirnya, oke. 6X kuadrat tambah 8X tambah 2. Seperti itu ya, cara untuk mengalikannya. Nah, sebagai bahan latihan, silakan kamu pelajari contoh yang di buku cetak, buku Erlangga, halaman 128. Nomor berapa saja? 1, A, B, C, D, dan nomor 2. Tuh. Oke ya. Silakan itu dipahami, disimak, dipahami. Setelah itu kamu coba dulu berlatih buat bentuk lain, bentuk aljabar lain, dan kalikan baik yang sesama suku tunggal, yang suku tunggal dengan suku 2, dan juga yang sesama suku 2. Ya. Coba diusahakan dulu bisa buat soal sendiri dan dijawab sendiri. Begitu. Selanjutnya, nanti kita akan ada PR, tapi PR-nya itu saya akan suruhnya besok saja. Hari ini cukup untuk memahami dulu ya. Kita mau lanjutkan ke pembagian. Pembagian bentuk aljabar. Tadi kan kita bilang sampai pembagian ya hari ini. Pembagian bentuk aljabar. Oke, kita langsung mulai. Jadi kalau di pembagian ini, hal-hal yang harus kamu perhatikan adalah perhatikan setiap yang sejenis. Unsur sejenis. Yang sejenis itu artinya yang sama variabelnya atau yang sama-sama konstanta. Gitu. Contohnya, kita bisa buat 8A dibagi 2A. Kira-kira ini bisa nggak dibagi? Bisa karena mereka sejenis. Itu kan kalau dalam penulisan ke bawah dia begini. Nah, A dibagi A kan itu habis ya. 1 gitu hasilnya.
1. 8 dibagi 2 hasilnya 4. Jadi ini 4 dikali 1 sama dengan 4. Bagaimana kalau ini 8AB dibagi 2A? Berarti 8AB dibagi 2A. Jadi habis juga A bagi A 1, 8 bagi 2, 4. Berarti 4 dikali 1 dikali B. Jadi ini adalah 4B. Contoh ketiga, kita di sini agak kompleks ya soalnya. 28A pangkat 3 dikali B pangkat 5 bagi 7A pangkat 4. Kalau kita tulis dia 28A pangkat 3B pangkat 5 per 7A pangkat 4. Kita bisa bagi 28 bagi 7 dapat 4. Lalu si A-nya bagaimana? A di sini kan bisa begini, 4 kali A pangkat 3 per A pangkat 4 kali B pangkat 5. Sementara A-nya ini basisnya sama, pangkatnya beda. Caranya begini ya, pangkat yang di atas kurang pangkat yang di bawah, tapi A-nya cukup sekali saja kita tuliskan. Berarti ini 4 kali A pangkat negatif 1 kali B pangkat 5. Itulah hasil akhir. Soal berikutnya ya, kita buat lagi 42 X pangkat 7 Y pangkat 8Z akan dibagi dengan 6X pangkat 3 Y pangkat 2. Cara pengerjaannya sama. 42X pangkat 7 Y pangkat 8Z bagikan dengan 6X pangkat 3 Y pangkat 2. 42 kita bagi dengan 6, hasilnya 7. Berarti 7 kali X pangkat 7 per X pangkat 3, Y pangkat 8 per Y pangkat 2 kali Z. Berarti 7 kali X pangkatnya kita kurang, Y juga pangkatnya kita kurang kali Z. Berarti ini 7X pangkat 3 Y pangkat 6Z. Gitu caranya. Oke. Jadi untuk kita mau bahas soal lagi ya sebelum kita sudahi video ini. Ibu harap kalian tidak bosan-bosan ya mendengar suara saya di video. Tentukanlah hasil pembagian dari yang pertama. Saya buat beberapa soal. 18A pangkat 4 B dibagi 3 A pangkat 3 B. Soal berikutnya, M pangkat 6, N pangkat 9 dibagi dengan M pangkat 4, N pangkat 3, pangkat lagi 2. Soal berikutnya, min 32, P pangkat 7, Q pangkat 8, R pangkat 4 dibagi dengan 8 PQ pangkat 6 R. Yuk kita coba selesaikan ya. Kita coba yang pertama, tuliskan dia ke bawah. 3A pangkat 3B. 18 dibagi 3 dapat 6. A-nya jadi pangkat 4 kurang 3. B-nya pangkat 1 di atas, pangkat 1 di bawah. Atau kalau dibagikan habisnya ini. Jadi tinggallah 6A pangkat 4.
Lanjut, ini kita tulis ke bawah, M pangkat 6, N pangkat 9. Ada sifat yang harus kalian hafal. Jadi kalau ada sebuah bilangan udah berpangkat B, baru berpangkat lagi di luar, maka semua pangkatnya dikalikan. Contohnya, kalau kita punya 2 atau M pangkat 4, baru berpangkat 2 lagi, berarti M pangkat 4 kali 2. M pangkat 8. Jadi kalau yang ini bagaimana? Kalau kita punya M pangkat 4, N pangkat 3 kuadrat, berarti kuadrat itu milik si M dan juga si N. Jadi M-nya pangkat 4, pangkat 2 lagi, N pangkat 3-nya juga pangkat 2. Berarti M pangkat 4 kali 2, N pangkat 3 kali 2, maka N pangkat 8, N pangkat 6. Itulah hasil yang ini. Tinggal tulis ya, bagi M pangkat 8, N pangkat 6. Kalau mau dibagi ke bawah berarti begini. M pangkat 8, N pangkat 6. Hasilnya, si M pangkatnya kita kurang karena pembagian kan. Lalu M pangkat negatif 2, N pangkat 3. Inilah hasilnya. Kita lanjutkan, minus 32, P pangkat 7, Q pangkat 8, R pangkat 4, bagikan dengan 8, P, Q pangkat 6, R. Minus 32 bagi 8, 32 bagi 8 kan 4, ada minusnya. P-nya di atas pangkat 7, di bawah kan pangkat 1. Q-nya di atas pangkat 8, di bawah pangkat 6. R-nya di atas pangkat 4, di bawah pangkat 1. Ini kan kalau nggak ditulis, berarti minus 4, P pangkat 6, Q pangkat 2, R pangkat 3. Itulah hasil pencapaian kita, hasil pekerjaan kita malam ini. Malam, pagi ya. Harus selalu semangat pagi, mau dia belajarnya pagi, mau belajarnya di siang, semangatnya harus tetap semangat pagi. Oke, inilah contoh-contoh untuk hasil pembagian. Berikutnya nanti kita untuk part yang ketiga, kita mau mengerjakan faktorisasi bentuk aljabar. Maka setelah selesai video ini, seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan di awal, tujuan pembelajaran kita adalah mempelajari mengenai perkalian bentuk aljabar dan pembagian bentuk aljabar. Jadi harapan Ibu, setelah selesai belajar hari ini, anak-anak Ibu sekalian sudah bisa mengalihkan bentuk aljabar baik suku tunggal, suku dua, gitu. Jadi membagi juga demikian, sudah harus bisa. Ingat, kalau pembagian dia bilangan berpangkat, maka pangkatnya kita kurangkan, gitu kan. Sebenarnya khusus untuk itu di kelas 9 sih, tapi nggak apa-apa lah. Lebih awal kalian mempelajarinya. Ya, jadi itu harapan Ibu, semua harus bisa mengalih dan membagi bentuk aljabar. Oke. Setelah ini, Ibu kan tadi ada suruh kalian berlatih, ya kan? Berlatih, yaitu contoh soal di buku cetak halaman apa tadi udah ada ya. Silakan itu dilatih-latih supaya semakin mantap dan cobalah untuk mengerjakan soal di latihan di latihan 3 nomor 6 sama nomor 2 3. Coba Ibu tulis ya. Kalian kerjakan latihan 3 nomor berapa tadi ya? Nomor 2, 3 dan 8. Nomor 2, 3, 8. Hanya ada 3 soal, silakan dikerjakan. Kerjakan di mana? Kerjakan di buku tulis, tapi kirim di GC. Di buku. Fotolah dan kirim di GC kita, GC Matematika. Dan harapan Ibu setelah dikirim di GC,
silakan lapor di WA saya. Oh, jangan di WA saya, lapor ke salah satu orang saja, ya. Lapor ke sekretaris kelas atau ketua kelas lah. Sudah ada ketua kan? Jadi untuk kelas 71 ketua kelas. Kalau tidak ada ketua kelasnya, nanti kabari ke saya, biar saya pilih siapa penanggung jawabnya. Begitupun juga untuk 72. Oke, jadi nanti si ketua kelas atau si orang terpilih itu yang akan melapor ke saya. Sekian orang, si ini sudah mengirimkan, si ini belum. Jadi pahami, simak baik-baik video ini supaya tahu apa-apa saja instruksi yang terdapat di dalamnya. Oke ya, sekian dulu untuk pagi yang baik ini. Silakan dipahamilah semua apa yang sudah saya jelaskan. Kalau ada pertanyaan saya tunggu di WA. Saya harap adalah keaktifan kalian ya. Ingat, kamu aktif berarti nilai kamu tambah. Ya, nilai plusmu tambah, pasti Ibu akan juga hargain itu di nilai ujian. Oke ya. Untuk yang tidak hadir hari ini, maka kita juga akan memberikan teguran lah gitu. Silakan ya, mulai saat ini begitu sudah jamnya matematika langsung absensi di GC, muncul di GC dan biasakan menyapa balik. Kalau saya menyapa kalian, biasakan menyapa balik. Seperti yang sudah dibiasakan oleh beberapa orang yang sangat baik di kelasmu. Ikutilah hal-hal baik ya. Oke, sekian dulu, bye-bye.